Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustaz semuanya. Semoga hari ini antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar lanjutan materi tahsin kita sebelumnya. Yang sebelumnya kita pernah mempelajari tentang izhar halqi pada hukum nun sukun atau tanwin. Nah, kita lanjutkan hari ini beberapa hukum lagi, hukum iklab, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Sebelumnya, kemarin Ustadz ingatkan bahwasanya izhar halqi kemarin adalah hukum bacaan nun atau tanwin itu dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, bacaan nun atau tanwinnya dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf ini. Nah, itu pelajaran kita yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iklab, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, kita masuk ke materi kita hari ini. Iklab secara bahasa itu artinya merubah. Secara istilah maksudnya adalah merubah bunyi suara nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba menjadi suara mim yang disertai dengan dengung. Kita ulangi, merubah bunyi suara nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba menjadi suara mim yang disertai dengan dengung. Nah, apa contohnya? Contohnya seperti ini. Nih, tanwin bertemu ba. Ini nun sukun bertemu ba. Cara bacanya adalah kiramim bararah. Di min ini dia berubah menjadi suara mim, kemudian disertai dengung di sini. Kiramim bararah. Nah, itu ketika tanwin bertemu ba. Nah, ketika nun sukun bertemu ba juga sama. Dirubah suara nunnya itu menjadi suara mim. Contoh bacaannya, mim ba'dima, bukan min ba'dima. Oke ya anak ya, kita ulangi. Mim ba'dima. Nah, saya berharap antum paham dengan ini. Intinya iklab ini adalah antum merubah suara nun sukun atau tanwin menjadi suara mim ketika dia bertemu dengan huruf ba setelah itu. Coba nanti antum berlatih membacakan contoh-contoh berikut ini. Saya kasih waktu beberapa saat. Silahkan antum baca. Ustaz tunjukkan kalimatnya. Antum baca mandiri gitu, dengan contoh yang telah Ustaz tunjukkan sebelumnya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, nah Ustaz, sekarang antum udah bisa bacanya. Kita lanjut ke materi kita berikutnya tentang hukum idgham bi gunnah. Nah, kita kembali apa itu yang dimaksud dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini secara bahasa artinya adalah memasukkan dengan dengung. Idgham itu memasukkan, bi gunnah itu dengan dengung. Maksudnya apa? Secara istilahnya, idgham bi gunnah ini adalah
Antum memasukkan bunyi suara nun sukun atau suara tanwin ketika bertemu dengan huruf yang 4 ini, ya, waw, mim, nun, yang disertai dengan dengung. Kita ulangi. Antum memasukkan bunyi suara nun sukun atau suara tanwin ketika bertemu dengan huruf ya, waw, mim, dan nun yang disertai dengan dengung. Contohnya di sini. Nih, ada tanwin bertemu ya, maka suara tanwin ini dileburkan, dimasukkan kepada suara huruf ya. Contohnya, yauma idzi yasduru. Suara ini tidak terdengar yauma izin lagi, tetapi terdengar izinnya ini diidghamkan ke huruf ya. Nah, itu contoh tanwin bertemu ya. Kemudian untuk nun sukun bertemu dengan ya, suara nun ini dileburkan ke suara huruf ya. Wa may ya'mal, tapi disertai dengan dengung. Tidak cepat seperti ini. Wa may ya'mal, kayak itu kurang dengungnya. Walaupun dileburkan tetapi tidak dengung. Yang benar adalah dileburkan dan disertai dengan dengung. Wa may ya'mal. Nah, itu contoh untuk huruf ya. Kita lanjut contoh-contoh huruf berikutnya, huruf waw. Tanwin bertemu waw. Ma law wa'addadah. Nun sukun bertemu waw. Min waraihim. Nah, kita lanjut huruf mim. Ini tanwin bertemu mim. Bihijaratim min. Nah, nun sukun bertemu mim. Mim masad. Nah, dileburkan dan disertai dengan dengung. Nun sukunnya. Tanwin bertemu nun. Amilatun nasibah. Nih, nun sukun bertemu nun. Min ni'mati. Ni'matin. Kita ulangi. Min ni'matin. Nah, di sini didengungkan. Nah, sekarang Ustaz berharap antum paham ya. Udah paham, coba antum baca kalimat berikut ini dengan hukum idgham bi gunnah yang telah antum pelajari beberapa saat yang lalu. Satu tunjuki, antum baca ya. 1, 2, 3. Oke. Ustaz berharap antum sudah baca, sudah paham. Kita lanjut hukum yang keempat hari ini tentang idgham bila gunnah. Nah, kita pahami lagi apa itu yang dimaksud dengan idgham bila gunnah. Secara bahasa, idgham bila gunnah ini artinya adalah memasukkan dengan tidak dengung. Secara istilah yaitu antum memasukkan bunyi suara nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf lam dan ro, tapi tidak disertai dengung, yang tidak didengungkan. Nih contohnya, tanwin bertemu lam. Tanwin ini
suaranya ini antum leburkan ke suara huruf lam, tapi tidak antum dengungkan. Ini juga nun sukun bertemu lam, tetapi tidak didengungkan. Dia lebur, dia masuk kepada huruf lam dan ro, tetapi tidak didengungkan. Contohnya, nafsul li nafsin. Ini, yakullahu, kayak gitu. Contoh bertemu ro, mirrahikin. Dia tidak dengung, dia dileburkan tapi tidak dengung. Fi 'isyatir radiyah. Nah, itu yang dimaksud dengan idgham bila gunnah. Memasukkan suara nun sukun atau tanwin kepada huruf lam dan ro tetapi tidak didengungkan. Nah, untuk berlatih, silakan antum bacakan kalimat berikut ini seperti tadi. Mudah-mudahan antum bisa memahami yang dimaksud dengan idgham bila gunnah. Coba antum praktekkan. Saya hitung sampai 3, silakan mulai dibaca. 1, 2, 3. Oke, nasab semuanya. Itu latihan idgham bila gunnah tadi. Mudah-mudahan antum bisa memahami materi kita hari ini, mulai dari hukum iqlab, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, dan bisa nanti antum amalkan ketika antum membaca Al-Qur'annya masing-masing. Sekian dulu materi dari Ustadz hari ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian Ustadz mohon maaf, karena namanya manusia tidak terlepas dari namanya kesalahan. Terima kasih atas perhatian antum semuanya, dan Ustadz doakan semoga antum selalu istiqomah untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, karena itu adalah kitab suci kita umat Islam. Baik anak Ustadz, sekali lagi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ustadz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.